違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Semuanya, di video ini kita akan kembali, untuk melanjutkan pembahasan Geikotsu Kishishama, mulai dari chapter 23, tentunya video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi buat yang baru hadir, gua saranin agar kalian cek juga video sebelumnya di channel ini, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Pertama-tama, gua mau ngucapin minal aizin wal faizin kepada kalian, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, bagi yang beragama Islam. Hari ini kita maaf-maafan dulu, besok kita bikin salah lagi ya bro, meski gua yakin, gua kagak ada salah sama kalian. Setelah mereka bertiga keluar dari dalam gua, akhirnya mereka menarik nafas menghirup udara segar, mereka tengah ada di ujung tebing, dengan pemandangan yang membentang luas di depan mereka. Dari sana mereka bisa melihat, pegunungan naga api dan pegunungan naga es dengan sangat jelas. Ark pun berseru kepada Chiyome, bersyukur karena mereka bisa sampai dengan selamat. Chiyome juga berterima kasih kepada Ark, karena dengan sampainya dia di titik ini, kini Chiyome juga bisa memberikan informasi ke desanya. Tanpa lama-lama lagi, Ark langsung bertanya kepada Aryan, di mana tempat yang akan mereka tuju. Aryan menatap ke arah sebuah gunung, lalu menjawab pertanyaan dari Ark, sambil menunjuk mengatakan, bahwa tempatnya ada di balik gunung kembar itu. Ark pun melihatnya secara serius, dengan meletakkan kedua telapak tangan di keningnya. Ia pun mengatakan, bahwa tidak melihat apa-apa. Jangan bercanda, dari situ mana bisa kelihatan, jawab Aryan melihat tingkah konyol Ark. Tak ingin membuang waktu terlalu lama, Aryan segera mengajak mereka untuk cepat pergi, karena ia baru menyadari, bahwa mungkin seharusnya ada jalan pintas di sekitar sini. Namun Ark tengah memperhatikan sesuatu dari kejauhan, menyuruh mereka agar mau menunggu sebentar. Ark seakan melihat sesuatu yang familiar baginya. Ia pun berpamitan kepada Aryan, dan langsung pergi menggunakan skill get miliknya. Dalam sekejap Ark telah sampai di tempat yang ia tuju, di depan Ark kini berdiri pilar batu bermodel pintu masuk. Melihat ini Ark menjadi sangat yakin, bahwa yang ia lihat dari jauh ternyata tidak salah, dan yang ada di depannya ini adalah pintu masuk kuil, seperti yang sudah Ark duga dari tadi. Namun yang ada di dalam pikiran Ark saat ini, apakah di sini adalah tempat persembunyian generasi pertama Hanzo? Seperti yang telah Chiyome ceritakan, mengesampingkan hal itu, Ark berniat kembali untuk memberitahukan hal ini kepada Chiyome. Namun tiba-tiba, terdengar suara yang mengatakan, berani sekali, kau menapakkan kaki di ekor kucuk. Ternyata tanpa Ark sadari, ia mendarat di bagian ekor naga api, naga itu pun langsung mengeluarkan raungan yang sangat keras, bahkan mengalahkan suara emak penonton gua yang lagi marah. Inikah sang Raja Naga, kata Ark sambil menatap kagum menghadap naga api. Sebaliknya, Raja Naga juga merasa kagum kepada Ark, karena ia masih bisa berdiri tegak, meski telah menerima raungannya secara langsung, ia pun memuji Ark, bahwa Ark adalah seorang penantang yang layak. Mendengar kata penantang Ark menjadi sangat kebingungan, ia pun hendak mengucapkan, bahwa kedatangan dirinya bukan untuk bertarung, namun belum selesai ia berbicara, Raja Naga melemparkan Ark ke udara dari ekornya. Ark pun melayang karena lemparan ekor Raja Naga. Ark merasa kesal dan bertanya-tanya, apakah dirinya terlihat seperti seorang kesatria, yang datang hanya untuk bertarung saja. Namun tak peduli apa yang ada di dalam pikiran Ark, Raja Naga kembali menggerakkan ekornya, menabrakkan tepat ke tubuh Ark, sehingga membuat Ark terlempar menghantam bebatuan. Sial, bertarung dengan spesies terkuat, seorang naga di depanku, ternyata sedikit susah, ucap Ark setelah menerima hantaman keras dari Raja Naga. Raja Naga berlanjut mengumpulkan bola energi di mulutnya, lalu menembakkan nafas Dragon Breath-nya kepada Ark. Hasil semburan itu menimbulkan ledakan yang cukup besar, bahkan sampai menembus gunung yang ada dalam jangkauannya.
Tapi sayang sekali, Ark dapat menahan serangan Raja Naga dengan tamengnya. Raja Naga pun semakin terlihat tertarik menghadapi Ark. Raja Naga juga mengatakan, agar tidak berpikir bahwa belum selesai Raja Naga berbicara, tiba-tiba Ark berpindah tepat berada di depan Raja Naga. Sekarang adalah giliranku, ucap Ark sambil menyiapkan serangannya. Ark mengayunkan pedang yang ada di tangan kanannya, dan mengeluarkan skill yang bernama Wyvern Slash, membuat bekas tebasan besar pada dada Raja Naga, lalu disusul dengan skill bernama Rock Fang. Raja Naga pun terjatuh dari posisi terbangnya, namun ia masih bisa bertahan. Melihat hal ini, ternyata telah diperhitungkan oleh Ark. Ia pun menyiapkan sebuah lingkaran sihir besar di atas kepala Raja Naga, dan melakukan skill Magic Summon, atau yang biasa kalian kenal dengan sihir pemanggil. Gimana gua bilangnya Cuk? Anggap saja bentuk yang dipanggil oleh Ark, mirip seperti Dewa Rubah Kematian bernama Stek. Sesuai dengan gerakan dan perintah dari Ark, Stek menyerang dengan posisi menghunuskan pedang di tangannya. Namun Raja Naga dapat menangkap Stek dengan cakar tajam miliknya, dan langsung menghancurkannya dengan nafas api. Raja Naga pun berkata, sekarang, ayo kita serius. Tentu saja, jawab Ark di depan seruan Raja Naga. Mereka pun bersiap-siap memberikan serangan terkuat mereka. Raja Naga bersiap menyemburkan Dragon Blade terkuat miliknya, dan Ark juga bersiap mengeluarkan sihir tingkat tinggi Heavenly Knight, skill spesial eksekusioner. Mereka pun bersiap melepaskan serangan mereka. Namun tiba-tiba, serangan mereka terhenti, karena datangnya Ponta di tengah-tengah pertarungan. Nggak lama kemudian muncul Aryan dan juga Chiyome. Aryan berseru kepada Raja Naga, memohon agar menghentikan duel ini. Raja Naga menatap dan mengetahui, Aryan yang dari suku Elf dan hidup di sisi lain pegunungan, serta kedatangan dari keturunan Hanzo yaitu Chiyome. Aryan pun memperkenalkan dirinya kepada Raja Naga, bahwa dia adalah warga dari suku Elf yang tinggal di hutan Great Kanada. Chiyome juga memperkenalkan dirinya sebagai suku Jinshin, keturunan dari Tuan Hanzo, dan Gua Senku Anime, keturunan dari Sang Maharaja Mekanik Ngetrol Seichi, Slebeu. Ya gua gampar mulut lu. Raja Naga pun mengatakan kepada Ark, bahwa seperti duelnya harus ditunda dulu. Selanjutnya Raja Naga memperkenalkan dirinya, bahwa namanya adalah William Svim. Dan setelah penjelasan panjang kali lebar dari Aryan, Raja Naga mengerti maksud dan tujuan dari Aryan, yang membawa Ark datang ke sini untuk pemandian. Namun di wajah Aryan muncul sedikit rasa bersalah, mengingat kelakuan Ark yang menapakkan kakinya di ekor Raja Naga. Dan Raja Naga mendekatkan kepalanya kepada Aryan, lalu mengatakan, bahwa ini semua juga salahnya, karena ia lebih memilih tidur di rerumputan, daripada di atas pohon. Lah ini anime gimana, masa ia naga mau tidur di atas pohon, itu naga apa kadal? Di sini Raja Naga mengakui kesalahannya, memikirkan Ark sebagai musuh, tanpa membiarkan dia berbicara. Di sisi Ark juga sama, ia meminta maaf kepada Raja Naga, karena dirinya terlilap fokus memperhatikan Tori yang ada di depannya, dan tidak melihat keadaan sekitar, serta langsung teleport begitu saja. Raja Naga pun mengatakan, bahwa selama niatan mereka hanya untuk pemandian, dan tidak mengganggunya, maka Raja Naga juga nggak peduli. Ia pun mengatakan, jika kau mau bertanya tentang pemandian itu, kau hanya perlu kembali, dan masuk ke Tori tersebut. Di sana harusnya ada rumah tempat Hanzo tinggal, dan kalian hanya harus lurus ke arah tempat tersebut. Mendengar nama kediaman Hanzo, Chiyome membuka matanya lebar-lebar. Ia pun bersujud hormat di depan Raja Naga, lalu meminta sesuatu atas nama suku Jinshin, agar diizinkan pindah ke tempat dana pendirinya Hanzo berada. Raja Naga awalnya terkejut dengan sikap hormat tiba-tiba dari Chiyome, namun setelah ia mendengarkan penjelasan Chiyome, Raja Naga berkata kalau Chiyome boleh melakukan hal itu, karena pada dasarnya, tempat itu adalah milik pendiri mereka yaitu Hanzo, dan bukan milik Raja Naga itu sendiri. Chiyome langsung merasa senang, setelah menerima persetujuan dari Raja Naga, bahkan Ark serta Aryan juga memberi ucapan selamat kepada Chiyome, karena misinya dengan ini telah selesai. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, Ark segera berpamitan kepada Raja Naga, mengatakan bahwa ia harus segera menuju pemandian tersebut. Raja Naga juga mengatakan, bahwa dirinya akan tetap berada di tempat itu, dan menyuruh agar mereka tidak sungkan untuk datang, jika memiliki sebuah pertanyaan untuk dirinya. Begitulah akhirnya mereka berpisah. Singkat ceritanya mereka telah sampai di pemandian, terdapat beberapa bebatuan dengan air yang mengeluarkan asap tipis. Bagi Ark tempat ini terlihat mirip seperti pemandian air panas, daripada harus disebut pemandian penghilang kutukan.
Ark langsung membuka serung tangannya, dan langsung menyemplungkannya ke dalam air. Ark berniat untuk mencobanya terlebih dahulu. Sampai beberapa saat, Ark menariknya kembali ke permukaan. Kini tangannya telah kembali memiliki daging lagi. Aryan sempat kaget melihat hal yang terjadi kepada Ark, bahkan Chiyome yang melihat langsung kejadian ini juga langsung mengatakan bahwa ini adalah pemandangan yang menarik. Dan baru saja dipuji oleh Chiyome, tangan Ark udah balik lagi menjadi tulang. Ark pun mengatakan, mungkin aku harus berendam sedikit lebih lama lagi. Dan Aryan tersenyum kepada Ark, sambil mengatakan bahwa ia juga bersyukur, karena akhirnya kutukan Ark bisa hilang. Ark juga merasa senang atas ucapan dari Aryan, ia pun langsung melepas helm dan berniat segera berendam. Aryan dan Chiyome sudah sangat penasaran, bagaimana wajah Ark yang sesungguhnya. Namun alih-alih berendam, Ark memalingkan wajah tengkoraknya kepada Aryan serta Chiyome. Ark lalu mengatakan, jika kalian terus ada di sana, gua gak bisa mandi anjir. Aryan dan Chiyome pun tertawa gila, mereka langsung berpamitan kepada Ark, untuk segera meninggalkan pemandiannya, dan membiarkan Ark sendirian. Gak lama kemudian, Ark melepas semua baju zirahnya, dan langsung lompat nyemplung ke airnya. Setelah sekian lama ia berendam, kini Ark dengan tubuh barunya sudah mulai terlihat. Tubuhnya terlihat kekar dengan perut six-pack, rambut gondrong dan wajah tampannya. Pasti kalian penasaran, seperti inilah wajah Ark, ganteng kan? Padahal gua sendiri juga gak bisa lihat, tuh wajah kayak apa, lah wong disensor. Setelah merasakan perubahan daging yang melekat pada dirinya, Ark pun mengatakan, bahwa dirinya kini bukan lagi tumpukan tulang hidup. Ark juga mengatakan, bahwa tubuh ini kelihatannya sedikit berbeda, dengan tubuh asli yang ia pilih menjadi avatar sebenarnya, tapi sejak datang Ark juga tidak bisa mengeceknya. Namun tiba-tiba, setelah mengucapkan semua itu, Ark merasakan sakit di tubuhnya, dan perlahan mulai jatuh ke arah Ponta. Ponta pun terlihat khawatir kepada Ark yang tengah pingsan di depannya. Scene berpindah ke tempat Aryan, yang sedang berbincang dengan Raja Naga Api. Raja Naga mengatakan, bahwa ia ingin bisa berbincang dengan Sang Raja Naga dari hutan besar Kanada. Aryan pun mengatakan, bahwa ia pernah mendengar, kalau saudaranya dekat dengan Raja Naga ke tingkat pribadi, jadi Aryan akan memintanya untuk menyampaikan hal ini. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat Ponta yang sedang berlari menuju mereka. Aryan pun menanyakan kepada Ponta, apa ada yang telah terjadi. Scene berpindah lagi di sisi Ark yang lagi tepar, ia mengatakan, ada apa dengan sensasi ini? Tubuhku terasa seperti mati rasa, terasa berat dan tak bisa digerakkan, apakah karena diriku sekarang mempunyai daging? Ark mulai menutup matanya secara perlahan, dan tiba-tiba ia mendengar suara Aryan, bahkan melihatnya berlari tepat di depannya. Ark pun bertanya-tanya, apakah Ponta yang telah memanggilnya? Sesampainya di depan Ark, Aryan memasang wajah yang sangat khawatir. Ark pun mengatakan, tolong, jangan memasang wajah seperti itu. Ark pun menutup matanya setelah mengucapkan hal tadi. Scene berpindah lagi di kerajaan Roden wilayah Hoban, menampilkan Putri Yuriana yang tengah menghadap kakaknya Sekto. Saat ini Sekto tengah berpura-pura menyambut Putri Yuriana, dan mengatakan bahwa ia sangat senang melihat Yuriana masih hidup. Yuriana mengikuti sandiwara yang dilakukan oleh Sekto. Ia juga mengatakan, bahwa dirinya senang akhirnya bisa bertemu lagi. Sementara di sisi Sekto ada asistennya, gua gak tahu dan lupa namanya siapa, tapi ia berpikiran, mengapa Putri Yuriana masih hidup. Dan di sisi Sekto mengatakan, bahwa setelah berita kematiannya, ayahnya tidak kuat mendengar berita kejadian itu. Sekto juga mengatakan, bahwa dia tidak menyangka, kalau Dark Ares tega merencanakan pembunuhan kepada adiknya. Yuriana mengatakan bahwa itu semua tidak apa-apa, yang terpenting bagi Yuriana adalah kalung pemberian dari ibunya, dan kalung itu, ditemukan di tempat Dark Ares bersembunyi. Namun Sekto bersandiwara dengan mengeluarkan senyumnya, sambil mengatakan bahwa dia merasa senang, bisa bertemu dengan Yuriana lagi. Yuriana pun juga melakukan hal yang sama seperti Sekto. Namun di dalam hati Yuriana, ia berpikiran bahwa Dark Ares dikendalikan sebagai pion, oleh kakaknya Sekto. Lalu Yuriana pun mengatakan, bahwa ia ingin menyampaikan kisah perjalanan, bersama para elf. Singkatnya Yuriana menyampaikan hasil kesepakatan dengan sesepuh para elf. Itu sangat luar biasa, dengan ini, kerajaan Roden akan berkembang sangat pesat, ucap Sekto kepada Yuriana. Namun dalam hatinya berpikiran, bahwa pembunuh bayaran yang ia sewa telah gagal, sampai Putri Yuriana bisa melakukan kesepakatan seperti itu.
Sekto pun menyuruh Yuriana agar segera istirahat setelah percakapan tadi. Yurian juga langsung berpamitan dan menuju kamarnya. Namun setelah Yuriana pergi, asistennya bertanya kepada Sekto, karena Sekto terlihat tidak kuat menerima kenyataan ini. Asistennya juga mengatakan, bahwa jika terus seperti ini 80% kemungkinan bagi Putri Yuriana, akan menetapi singgasananya. Namun tak ada cara lain bagi Sekto, selain untuk menerima semua kenyataan ini, lalu menyerahkan semuanya, kepada adiknya Yuriana. Sin kembali lagi kepada Ark, mungkin di sini Sin juga capek, bolak-balik nampilin cerita ke sana kemari. Ark kini sudah mulai siuman dan membuka matanya, ia pun kebingungan melihat bahwa ia sudah ada di dalam ruangan. Ini di mana, kata Ark setelah membuka matanya. Ponta pun langsung berlari dan menjilati wajah Ark. Ark pun mengatakan, agar Ponta berhenti melakukan hal itu, karena ia menjilatnya terlalu banyak, nanti basah. Mendengar suara ribut dari dalam kamar Ark, Chiyome menghampiri dan langsung memanggil Aryan, ketika ia melihat Ark telah siuman. Gak lama kemudian Aryan datang dan memasang wajah yang bahagia, bersyukur karena Ark telah kembali sadar. Aryan pun menceritakan apa yang telah terjadi setelah ia pingsan. Ark di sini terkejut, mendengar bahwa dirinya telah pingsan selama 1 bulan. Chiyome mengatakan, bahwa mereka menemukan Ark kembali ke dalam bentuk skeleton saat mereka tiba di sana. Namun karena Ark tak kunjung bangun juga, akhirnya Chiyome memutuskan membawanya ke ruangan ini. Ark meminta maaf kepada Aryan dan juga Chiyome, karena telah merepotkan mereka, bahkan Ark sempat berterima kasih, karena tidak menyamakannya dengan skeleton biasa. Chiyome mengatakan bahwa tidak seperti itu juga. Chiyome hampir mengkremasi Ark namun dihentikan oleh Aryan. Aryan pun mengatakan kepada Ark, tadi pagi Chiyome bilang, kalau Ark belum bangun juga nanti malam, maka ia akan membakarnya. Chiyome pun meringis lalu mengatakan, begitulah cara kami klan Jinsin, untuk berkabung atas kematian. Setelah menerima kenyataan bahwa ia hampir dibakar oleh Chiyome, Ark kembali menatap tangannya, ia pun bingung karena dagingnya tidak tumbuh lagi. Dari langit ada Raja Naga yang lagi berterbangan, ia mengatakan, bahwa itu karena kutukan Ark dibangun tahan dengan pemandian. Di sini Raja Naga bercerita kepada Ark, bahwa setelah Aryan menanyakan tentang kondisi Ark, ia telah melakukan sebuah penelitian. Raja Naga pun mengatakan, bahwa sepertinya tubuh asli yang dimiliki oleh Ark, berada di dunia lain, dan jiwanya yang sekarang, tidak bisa menerima perubahan mendadak, dari tubuh Ark sekarang ke tubuh aslinya, makanya hal ini mengakibatkan Ark berubah menjadi seperti ini. Di sini gua juga yakin, kalian pasti kagak ngerti sama penjelasannya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga suara sistem, silahkan dimaklumi. Mendengar ini Ark memasang tangan di dagunya, ia berpikiran, bahwa kemungkinan dari cerita Dragon Lord ini, mengatakan bahwa tubuhnya kembali ke dunianya, atau mungkin tubuhnya ada di dunia lain. Ark pun meminta maaf kepada Aryan, dan mengatakan, bahwa sepertinya perjalanan ini, hanya candaan belaka saja. Mendengar ini Aryan sempat terdiam, namun kemudian ia tersenyum dan mengatakan kepada Ark agar tidak menyerah, ia yakin, akan bisa menemukan cara mengembalikan Ark. Sedangkan di sisi Chiyome, ia tidak berpikiran bisa membantu, akan tetapi, ia tetap akan mengulurkan tangannya untuk membantu. Ku terima beban ini, sandarkan hati. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang, lalu menanyakan, apakah si tengkorak ini yang bernama Ark Dono? Ark menoleh ke belakang dan terkejut, ketika melihat kedatangan Goemon dan, siapa ya, orang ini? Tapi melihat model telinganya, Ark menduga bahwa ia dari sukunya Chiyome. Menebak bahwa mungkin ia adalah seorang tetua, atau mungkin seseorang dengan pangkat yang serupa. Ark menggigit kedua jari-jari tangannya, dan mengatakan bahwa ini sangat gawat, dia belum menyembunyikan wujud tengkoraknya. Namun melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh Ark, Chiyome pun hendak memperkenalkan orang tua ini, namun orang tua ini mengatakan kepada Chiyome, bahwa itu semua tidak apa-apa, ia pun segera memperkenalkan dirinya. Dua adalah kepala suku dari keluarga Jinsin, generasi Hanzo ke-22, ia mengatakan bahwa ia telah mendengar, tentang penampilan Ark pelan-pelan dari Chiyome. Kedatangannya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ark dan Aryan, karena telah membantu Chiyome selama ini, mereka merasa sangat berhutang budi. Namun Ark dan Aryan menolak gagasan dari ketua klan Jinsin, mereka melakukan hal ini, karena Chiyome sudah mereka anggap sebagai teman dekatnya. Dan ketua mengatakan, jika kau berkenan, kami akan mencari orang, yang mahir di desa kami untuk menangani kutukan.
Ark memasang ekspresi penuh harap, dan Aryan langsung mukul tubuh Ark dari samping dan bertanya, apa maksudmu dengan ucapan sungguh? Ark pun mengatakan kepada Aryan, bahwa ia hanya bercanda doang. Menolak tawaran dari tetua klan Jinsin, ia mengajak Ark dan Aryan untuk merayakan kesembuhan dari Ark saja, mereka pun menyetujui hal ini, dan merayakannya bersama-sama. Singkat ceritanya, mereka telah tiba di desa keluarga Jinsin. Mereka pun terkesan dengan pembangunan desa yang cepat, dan bisa diselesaikan hanya dalam waktu sebulan ini. Ketua pun meminta agar Ark dan yang lain untuk menikmati seakan di rumah sendiri, sementara ia akan pergi duluan ke desa, dan memberitahu warga desa. Namun Ark khawatir dengan bentuknya yang saat ini, ia pun bertanya kepada Chiyome, apakah dirinya tidak terlihat menakuti semua orang. Chiyome mengatakan agar Ark tidak usah khawatir, karena Goemon telah membelikan topeng untuk Ark, Gumon pun menyerahkan topengnya kepada Ark. Mereka pun menikmati acara makan-makan bersama, dan meminum sake bersama. Pertanyaannya adalah, kemana makanan dan minuman yang Ark konsumsi masuk? Yang lebih parahnya lagi, itu keran minuman ada di mana? Sejauh ini gua belum pernah dengar cerita, Ark kebelet pipis. Tak lama kemudian, muncul sang Dragon Lord menatap Ark sambil mengatakan, kau benar-benar sudah terbiasa dengan dunia ini, bahkan untuk seorang drifter, kau luar biasa sekali. Mendengar kata drifter, Aryan Chiyome serta Ponta sempat bertanya-tanya, dan Ark pun langsung bertanya kepada Raja Naga, apa yang ia maksud dengan seorang drifter. Melihat ekspresi Ark, Raja Naga memahami, bahwa Ark sepertinya hanya mengetahui sedikit saja, akhirnya ia pun menjelaskan, bahwa drifter adalah seseorang yang berkelana ke sana kemari, dan sebenarnya, drifter itu sendiri tidak jarang ditemui, bahkan Hanzo juga salah satu dari mereka. Mendengar ini Chiyome pun terkejut, mengetahui bahwa Hanzo juga seorang drifter, dan Raja Naga kembali melanjutkan ceritanya. Intinya, manusia yang tinggal di sini adalah keturunan drifter, bahkan monster juga sama, mereka ada di sini karena berkelana dari tempat lain. Raja Naga pun bertanya kepada Ark, bagaimana caranya bisa sampai ke dunia ini, karena kasusnya sangat jarang sekali, mengingat tubuh asli Ark ada di dunia lain. Oh, kata singkat oleh Ark. Raja Naga pun mengatakan, kalau ini bukan waktunya untuk lega, keajaiban ini tidak akan datang selamanya. Ark pun bertanya, apa maksudmu? Raja Naga kembali menjelaskan, segala yang jiwa Ark alami di dunia ini, emosi pengalaman bahkan perasaan, menurutmu, apa yang akan terjadi, saat semua ini mengalir ke tubuh aslimu? Ark pun menjawab, bahwa tubuhnya tidak akan sanggup menahannya. Tepat sekali, kata Raja Naga. Sama seperti saat Ark pingsan terakhir kali, tubuhnya tidak akan sanggup menahan reaksi, dan akan kehilang kendali atas tubuhnya, bahkan yang paling parah, Ark mungkin akan mati. Mendengar ini Aryan pun bertanya kepada Dragon Lord, apa yang ia katakan sebelumnya, mengenai tubuh Ark yang ada di dunia lain, apakah sebenarnya kekuatan mata air tidak berfungsi? Dragon Lord pun mengatakan, bahwa dia sangat yakin, akan sulit sebenarnya untuk mengembalikan tubuhnya, karena harus berskala untuk mengembalikan ke tubuh aslinya, dengan mengambil air dari mata air, namun seharusnya, dari dambak tadi bisa dilakukan. Ark pun terkejut, mengetahui tubuhnya memberikan reaksi kepada jiwanya, Ark pun mengatakan, dia bisa menghindari reaksi utamanya. Ark pun kini tengah bingung, mengenai apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Aryan langsung memalingkan pandangannya ke arah Ark, dan mengatakan, pergi ke mata air adalah keputusan kita bersama. Namun jika Ark mau, aku tidak keberatan, dan hampir saja Aryan mengucapkan untuk tinggal bersama. Namun tiba-tiba kata-katanya terpotong, karena ada burung penyampai pesan yang hinggap di wajahnya. Aryan pun merasa kesal karena hal ini. Akan kupanggang burung itu nanti, ucap Aryan dengan wajah kesalnya. Burung ini pun mulai berbicara di depan Ark, ahem-ahem, tes-tes, apakah semuanya berjalan dengan baik? Ternyata ini adalah burung dari Glenis, ternyata ia mendengar kabar dari Aryan tentang kondisi Ark, makanya begitu dia tahu Ark sudah sadar, Glenis segera mengirim burung itu. Glenis ingin menginformasi dua kabar untuk mereka, yang pertama, Ark akan dipanggil sebagai Ark Lalatoya. Aryan menyemburkan minuman yang ia teguk ketika ia mendengar pesan ini. Glenis pun mengatakan, karena ia melakukan hal ini, agar Ark aman melanjutkan perjalanannya sebagai tentara bayaran afiliansi, Ark pun langsung berkata kepada Aryan, panggil aku Ark Lalatoya mulai dari sekarang. Dan informasi yang kedua, menyampaikan Danka telah diserang oleh Dial Welder yang sangat terampil, dari benua utara, dan saat ini sedang memulihkan diri, itulah laporan dari Glenis, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Aryan dan Ark langsung terlihat khawatir, mendengar Danka tengah terluka, dan Chiyome langsung bertanya, apakah Danka sepenting itu? Aryan pun mengatakan, bahwa itu sangat penting, karena Danka adalah kesatria terkuat elf. Mereka pun berencana untuk segera menyusul Danka, karena bagi Aryan, jika Ark yang mengobati Danka, maka akan lebih baik. Namun di sisi Chiyome nampak mengeluarkan ekspresi kecemasan, Ark pun mengajak Chiyome untuk bergabung, dan dia pun senang dengan tawaran dari Ark. Sekarang, waktunya berlayar ke Cakrawala. Sin menampilkan peperangan manusia dengan seorang yang memakai jubah, namun para prajurit ini, dibantai abis oleh pria berjubah hitam, dan bahkan gambar akhirnya yang bikin Mimin kaget, itu adalah bentuk skeleton, yang sama seperti Ark. Dan ceritanya bersambung. Sekarang saatnya membaca pertanyaan kalian di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Abdul Cipindut, untuk pembahasan Shinka no Mi, tamat atau belum? Jawabannya belum cuk, gua bikin videonya nunggu novelnya update dulu. Pertanyaan dari akun Ibnu Taufik, update-nya pama amat, lagi nitok apa gimana? Kagak bro, gua kagak nyetok video, jadi gua baru download Hai Domino, dan gua sangat sibuk mainin ini game 10 hari kemarin, ini karena gua kesel ngeslot kagak dapat apa-apa. Pertanyaan dari akun Soka Kamal, Min, request overlord, pasti rame. Sorry ya bro, gua kagak bisa bahas anime banyak-banyak, bingung banget sama ceritanya. Selanjutnya dari akun Kolifa aja, untuk video Shinka no Mi yang update kemarin, sahur Min. Yoi bro, terima kasih untuk ajakannya, tapi gua kagak pernah puasa. Dari akun Rizky Setiawan, finally, intronya balik lagi. Nah ini gua bingung jawabnya, intro itu sebenarnya cocok hanya untuk video Shinka no Mi. Dan pertanyaan dari hati kecil gue, kapan nikah, jodoh gua kemana, kalau minjem cepat balikin ke gua cuk. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。